Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonie Amanda Istiazah dengan NIM 210600018 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas bab 2 tentang penyajian data. Penyajian data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam proses pembuatan laporan penelitian yang menggunakan data agar data tersebut dapat dipahami dan dianalisis menurut standar keilmuan. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk menyajikan data yang diperoleh dari sampel atau populasi, kemudian diolah menjadi data yang lebih baik agar bermakna informasi bagi pengambil keputusan manajerial. Contoh perlu dilakukannya penyajian data. Yang pertama itu melihat aspek saham-saham sebelum melakukan investasi di pasar modal. Yang kedua, kita melihat dulu daftar-daftar harga sebelum membeli mobil atau kendaraan lainnya. Penyajian data statistika ini terbagi dua. Yaitu statistika deskriptif. Statistika deskriptif ini adalah suatu metode dalam pengumpulan data dan penyajian data agar memberikan informasi yang berguna. Penyajian data statistika deskriptif ini ada yang berbentuk grafis dan ada yang berbentuk numerik. Langkah-langkah dalam membuat statistika deskriptif. Langkah pertama yaitu memahami masalah dan jawaban yang diperlukan. Contohnya masalah kepadatan penduduk. Kita harus mencari dulu apa titik masalah dari kepadatan penduduk ini, kemudian kita mencari jawabannya.
Langkah kedua yaitu mengumpulkan data dari masalah. Contohnya, kita mengumpulkan data dari masalah kepadatan penduduk. Yang ketiga, kita menata data ke dalam distribusi frekuensi, yaitu kita menata atau menyusun kembali data-data yang sudah kita kumpulkan ke dalam distribusi frekuensi. Langkah keempat, menyajikan data distribusi ke dalam bentuk grafik. Nah, di dalam ini kita akan melihat bagaimana grafik dari kepadatan penduduk tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penyajian data berdasarkan grafik. Langkah kelima, mencatat kesimpulan dari permasalahan tersebut. Nah, di sini kita akan membuat kesimpulan bagaimana kepadatan penduduk itu, bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua, kita membahas distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data berdasarkan kategori, di mana kategori tersebut menunjukkan banyaknya data. Nah, data-data tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam dua kategori ataupun lebih. Langkah-langkah dalam menyusun data distribusi frekuensi. Langkah pertama yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data di sini berarti kita mengumpulkan semua data terlebih dahulu sebelum melakukan langkah selanjutnya. Langkah kedua, kita mengurutkan data-data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar ataupun dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang ketiga, kita membuat kategori kelasnya. Membuat kategori kelas ini menggunakan rumus K ditambah 3,322 log, di mana 2 pangkat K besar dari N. Langkah keempat yaitu kita membuat interval kelas. Membuat interval kelas menggunakan rumus sebagai berikut.
pertama yaitu membuat perhitungan di setiap kelas. Nah, kali ini kita membahas tentang distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah frekuensi relatif setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Ada beberapa istilah penting dalam penyajian data sebagai berikut. Istilah pertama yaitu batas kelas. Batas kelas adalah nilai terendah dan tertinggi pada suatu kelas. Istilah kedua yaitu nilai tengah. Nilai tengah adalah nilai yang terletak di tengah-tengah kelas. Ketiga yaitu nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas adalah nilai batas antar kelas yang memisahkan antara kelas 1 dengan kelas lainnya.
X atau sumbu yang horizontal disebut dengan tepi kelas, sedangkan sumbu yang Y atau vertikal disebut dengan frekuensi setiap kelas. Grafik yang berbentuk garis dan yang menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan frekuensi antar setiap kelas. Demikianlah presentasi saya mengenai penyajian data statistika. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.